Anggota DPRD Kabupaten Subang periode 2024-2029 Komisi 1 Hafil Gaputra Sanjaya pada Rabu, 4 Desember 2024, menyapa warga Dusun Tegal Koneng Desa Rawamekar, Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang Jawa Barat, dalam agenda reses persidangan tahun 2024. Sekitar seratusan warga antusias sambut perwakilan Dewan Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Ciasempatok Besi dan Belanakan tersebut, dan mereka menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait Jalan Tegal Koneng yang keadaannya memprihatinkan. Anggota DPRD dari Partai Nasdem tersebut, mempersilahkan warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi berupa keluhan, aduan maupun keinginan mereka untuk Dusun Tegal Koneng. Hafil Gaputra Sanjaya dalam sambutannya mengatakan meski baru bekerja 3 bulan, dirinya datang untuk menunaikan janji politiknya. Beberapa tokoh masyarakat Dusun Tegal Koneng menyampaikan beberapa hal, mulai dari Jalan Tegal Koneng, banjir yang kerap terjadi di dekat pemakaman setiap turun hujan serta permasalahan nasib petani penggarap di lahan HGUPT Sanghyang Seri. Dan yang saya banggakan masyarakat Tegal Koneng. Makanya hari ini Bapak Dewan datang menemui Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi kayak kan belum dari Dewannya. Sekarang kita dewek. Dia mau jadi Dewan wah ditake. Ibu tinggal jalur baik ya. Pak Dewan, jalannya bosok. Jadi Bapak, Ibu-Ibu, hari ini saya datang kembali khususnya ke Dusun Tegal Koneng, salah satunya untuk menunaikan janji politik saya terhadap Bapak, Ibu-Ibu di sini. Ya Bu, benar Bu. Jadi hari ini kegiatan saya adalah masa reses itu di mana anggota DPRD turun ke dapilnya untuk menyerap aspirasi dari masyarakatnya atau menerima keluhan pengaduan dari masyarakatnya yang nanti akan saya perjuangkan, yang nanti akan saya suarakan di kantor DPRD Kabupaten Subang. Ibu-ibu, hari ini saya kumpulkan baru di tahun 2026 bisa saya realisasikan aspirasi bapak-bapak ibu-ibu di sini, karena di tahun 2025 ini saya masih menyerap aspirasi bapak-bapak ibu sekalian yang di sini, baru nanti bisa dikerjakan di tahun 2026. Cuman sedikit informasi bapak ibu-ibu, walaupun kemarin saya belum menjadi anggota dewan, kemarin saya baru bisa ngasih sedikit jalan pengecorannya Pak Bu di Tegal Koneng itu. Tegal Koneng. Nah, di tahun 2025 saya ada sedikit ngasih TPT di mana Pak? Tegal Koneng juga. Nah, kalau 2025 nanti ada TPT di Tegal Koneng di abis jalan Coran itu. Nah, itu lumayan panjang. Nanti nilainya sekitar 130 juta nilainya Pak Bu. Nah, nanti yang besar mungkin di tahun 2026. Tadi kalau Pak Bu sampaikan masa jabatannya habis dengan masa jabatan saya sama itu, jadi di tahun 2029 itu masa jabatan saya habis, masa jabatan Pak Kulu habis. Tadi Pak Kulu bilang harus selesai Jalan Tegal Koneng sebelum masa jabatan selesai. Saya usulkan Jalan Rawamekar, Jalan Usaha Tani ini untuk di 2025 untuk menjadi program salah satunya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bupati yang baru. Jadi mungkin bangga bapak-bapak, ibu-ibu ada mau menyampaikan aspirasinya di sini, silakan sampaikan langsung pada saya. Kami kekeluhan di Tegal Koneng setiap banyak hujan Pak, di perbatasan makam banjir Pak. Kalau ada hujan 1 jam sudah mentok air, tidak bisa keluar sebab mentok di situnya kurang bawah. Jadi kurang air itu kurang lancar di perbatasan tanah makam. Yang satu, mohon diajukan itu supaya kita bisa diperhatikan. Yang kedua, masyarakat keseluruhan Tegal Koneng yang mempunyai garapan di tanah Perum Sayang Sri banyak keluhan Pak.
katanya Perum Sayang Sri itu ke masyarakat kerjasama nyawa di Perum, maksudnya kerjasama. Tetapi kerugian masyarakat mempunyai kedapatan, ada yang 1 ton, ada yang 1,5 ton, ada 2 ton. Itu maksudnya kerjasama, tetapi itu masuk sebagai saya bukan kerjasama, Pak. Sebab begini, hasil dari tanah Perum Sayang Sri 1 hektar saya dapat 1 ton. Untuk nyewa seperti 2 ton 1 kintal. Nah, tetapi masuk apa adanya, apa 6 kintal, apa 5 kintal yang masuk ke Perum. Tetapi sisanya itu punya hutang, Pak. Bisa enggak mengajukan itu supaya jangan kerjasamanya setiap musim hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Setiap musim punya utang terus, Pak. Nah, yang dikatakan itu Perum Sayang Sri dengan masyarakat mengikuti kerjasama dengan Perum Sayang Sri, aturan jangan gitu untuk zaman. Kalau kerjasama hasil dapat 1 ton, ya tinggal dibagi berapa? Apakah 3 kintal ke Perum? Apakah 6 kintal yang ke Perum? Itu maksudnya kerjasama. Rugi bareng rugi, untung bareng untung. Nah, sekarang bukan kerjasama. Itu terlalu, Pak. Kalau tegal koneng bukan sedikit, Pak. 75% yang nyawa ke Perum punya utangnya ada semua, punya utang semua. Kira-kira Pak Dewan mohonlah diperingankan masyarakat Dusun Tegal Koneng yang sama-sama nyawa di Perum supaya jangan hutang terus hutang. Kalau hasil 1 ton seperti gimana nih hasil 1 ton untuk petani 3 kintal atau 5 kintal yang saya ke Perum semua, tapi jangan punya utang. Bisa enggak, Pak, kira-kira untuk mengajukan itu? Iya, saya benar, Pak. Saya Tuh, cuman saya mewakili masyarakat sedusun Tegal Koneng, itu yang diajukan, itu yang diharapkan. Mohon dengan Pak Dewan yang baru, mudah-mudahan bisa menerobos ke Perum Sayang Sri. Kira-kira ibu-ibu saya ngomong ini salah enggak? Saya ini kebenaran adanya di Komisi 1. Jadi kalau pertanian ini ada di Komisi 2. Cuman tenang, Bu. Cuman di Komisi 2 ini ketuanya itu dari Nasdem. Masih anggota saya, rekan saya. Tapi saya bisa panggil. Cuman sebelum saya panggil Sang Hyang Sri, yang pertama saya akan dalami dulu Pak aturan regulasinya antara penggarap dan Sang Hyang Sri. Nanti akan kita komunikasi dulu Pak, baik-baik. Kita nanti akan komunikasi baik-baik. Nanti akan saya sampaikan, tentu saya kepak dulu. Kalau perlu datang masyarakatnya. Kalau tidak bisa baik-baik, nanti akan saya panggil ke DPRD Pak. Ya, dengan dasar aduan masyarakat. Nanti Pak Guru bikin surat. Adanya aduan masyarakat Dusun Tegal Koneng sebagai penggarap. Nah, cuma kasih waktu dulu saya untuk baik-baik komunikasi dan saya mau mendalami itu seperti apa aturannya. Yang pertama memang jalan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Terus yang kedua memang tadi dari Palet masalah pertanian di wilayah Rawa Mekar. Jadi memang permasalahannya ada yang tahun TMP 2013, 2014 itu sampai sekarang tidak dibayarkan. Itu ada ya Bu ya Pak, karena SPH-nya hilang. Seharusnya di dalam sebuah perusahaan itu manajemen administrasi itu walaupun hilang SPH-nya tapi uangnya tetap ada. Ada seharusnya, ini hilang Pak. Sampai sekarang BPK pun ya kemarin tidak menganulir masyarakat petani yang mengadu ke sana sampai hari ini. Bahkan punya saya aja kurang lebih 17 juta Pak. Dan akibat panen kemarin karena kerjasama nih kemarin dapat 2 ton, 1 ton harus dibayar 2 ton. Kata kerjasama itu di mana gitu? Karena apa? Di satu sisi kerjasama itu ada saling menguntungkan. Sekarang kalau dapat 1 ton untuk bayar pupuk dan
obat-obatannya tidak cukup. Itu tidak cukup. Artinya harusnya tidak bayar sewaan. Dia punya lahan, kita punya modal, dan modalnya kita semua para petani. Itu juga yang jadi permasalahan. Terus kedua, tanahnya itu bukan tanah cetak. Kebanyakan di sini adalah tanah gedung ya, yang dibikin tadinya perkebunan dijadikan sawah. Seperti itu Pak, sejarahnya kan seperti itu. Nah terus yang ketiga, kami ya dari Tegal Panjang Timur, mewakili masyarakat Tegal Panjang Timur, karena di sini pertanian banyak rumput, maka kami minta bantuannya untuk Pak Dewan untuk ternak domba, sehingga terintegrasi antara pertanian dan peternakan. Karena di sini yakin rumput itu banyak Pak, tidak harus beli. Nah itu sehingga peningkatan ekonomi secara masyarakat akan meningkat di Rawa Mekar. Karena di Rawa Mekar ini tidak seperti di Jayamukti atau di Belanakan yang punya tambak. Rata-rata di sini petani. Kalau tidak ditopang dari segi peternakan, perekonomian ya kita kalau tidak panen ya hutang untuk. Tadi Bu, saya sudah katakan dari tahun 93 saya masuk Tegal Koneng sampai 2026 putune kita wis akeh, baru ada dewan Bu sing turun belusukan mengkampung ya, istilahnya menawarkan aspirasinya masyarakat. Mudah-mudahan ini merupakan kedatangan Bapak Habil adalah titik terang wong Tegal Koneng sing jalan kaki jadi politik terus Bu. Setiap ada pencalonan, setiap ada pemilihan apa baik dalam kiki biasa. Tapi mudah-mudahan dalam pemerintahan Bapak Carkayim, Bapak Lurah Carkayim dan kewannya Bapak Habil Gaputra Sanjaya, mudah-mudahan akan terrealisasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanang Suparman, On TV Jawa Barat, mengabarkan. Terus dukung channel On TV Official, agar dapat terus menyajikan berita faktual dan menarik untuk Anda. On TV, Gerbang Informasi Nusantara.